Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan simak dengan bijak. Ini hanyalah ramalan, sebuah cerita yang bisa jadi sekadar angin lalu, bisa juga menjadi cermin dari masa yang sedang kita jalani. Segala kesamaan hanyalah kebetulan, dan segala tafsir kembali kepada hati masing-masing. Disclaimer, ini bukan ajakan mempercayai hal gaib, melainkan karya narasi penuh simbol dan perenungan. Konon, pada masa ketika dunia semakin bising oleh suara manusia, ada tanda-tanda halus yang perlahan muncul namun tidak disadari. Bukan tanda di langit, bukan cahaya aneh, bukan pula suara dari perut bumi, tetapi tanda yang lahir dari perubahan dalam diri manusia itu sendiri. Para penulis kuno menyebutnya sebagai bayangan yang menebal di balik dada. Sebuah lambang tentang bagaimana ego mulai tumbuh lebih cepat daripada hikmah. Dikisahkan, manusia pada masa itu mulai meletakkan dirinya sebagai pusat semesta. Mereka berjalan dengan dada terangkat, bukan karena bangga akan kebaikan, tetapi karena khawatir tidak terlihat oleh dunia. Mereka berteriak di ruang-ruang kosong, hanya untuk memastikan gema namanya terdengar oleh ribuan telinga asing. Dan ketika gema itu berhenti, mereka menjadi gelisah, seakan dunia menolak keberadaan mereka. Tanda pertama yang disebut dalam naskah-naskah lama adalah mata yang tidak lagi melihat ke dalam. Manusia mengejar pengakuan dari luar dirinya, mengukur nilainya dari pujian, penghormatan, dan keramaian. Banyak yang berusaha menjadi bayangan dari bayangan orang lain, lupa bahwa jati diri bukanlah sesuatu yang dapat dipinjam. Pada saat itu, cermin-cermin di rumah bukan lagi dipakai untuk merapikan diri, tetapi untuk mencari siapa yang masih memandang mereka dengan kagum. Yang kedua adalah lidah yang semakin tajam. Bukan karena ingin menyampaikan kebenaran, tetapi untuk memenangkan perdebatan yang seharusnya tidak pernah ada. Kata-kata menjadi senjata, bukan petunjuk. Manusia saling menusuk dengan kalimat-kalimat yang dikemas rapi tetapi mengandung racun halus. Mereka tidak lagi berbicara untuk menguatkan, tetapi untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih tahu, lebih benar, lebih tinggi. Tanda ketiga disebut sebagai telinga yang memilih buta. Setiap orang hanya mau mendengar apa yang menyanjung egonya. Nasihat disangka serangan, kritikan dianggap penghinaan, kejujuran dianggap ancaman. Banyak yang akhirnya lebih percaya pada bisikan ketakutan dalam pikirannya sendiri daripada suara jernih yang datang dari hati nurani. Para peramal lama menuliskan bahwa ketika ketiga tanda ini muncul bersamaan, dunia seakan memasuki kegelapan yang tidak terlihat. Bukan kegelapan mata, bukan hilangnya cahaya mentari, tetapi kegelapan yang muncul dari hati-hati yang tidak lagi mengenal kerendahan. Pada masa itu, keangkuhan menjadi mata uang baru, dan setiap orang berlomba-lomba mengumpulkannya. Namun, mereka juga menulis satu hal penting. Kegelapan seperti ini tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seiring manusia menempatkan dirinya lebih tinggi dari segala hal yang seharusnya dihormati. Dan ketika ego menjadi Tuhan dalam dirinya, meski tanpa disadari, maka dunia pun seperti ditelan oleh bayangan yang mereka ciptakan sendiri. Pertanda inilah yang menjadi awal dari ramalan besar tentang dunia yang tenggelam dalam ego. Dan kisahnya baru saja dimulai. Ada sebuah catatan tua yang menyebutkan, pada masa ketika ego menjadi raja, suara-suara kecil akan tenggelam sebelum sempat keluar dari bibir manusia. Para penafsir zaman dahulu percaya bahwa ini bukanlah suara fisik, melainkan suara hati, suara yang perlahan hilang karena manusia memilih mendengar apa yang ingin ia dengar, bukan apa yang perlu ia dengar. Dikisahkan, pada periode itu manusia menjadi sangat pandai berbicara, tetapi amat buruk dalam mendengarkan. Mereka memotong percakapan, bukan untuk menambah kebaikan, tetapi untuk memastikan kata-kata mereka menjadi yang paling dominan. Banyak yang berjalan dengan langkah tergesa hanya untuk memenangkan argumen, bukan untuk meraih pemahaman. Ruang-ruang pertemuan menjadi arena adu kata, bukan tempat berbagi makna. Muncul pula kebiasaan aneh yang disebut oleh para penulis kuno sebagai telapak tangan yang kehilangan rasa. Ini bukan tentang kulit, tetapi tentang ketidakmampuan menghargai sentuhan emosional. Ketika seseorang menolong, manusia tidak lagi berterima kasih. Bila seseorang memberi,
Mereka menganggap itu kewajiban. Dan bila ada yang mengingatkan, mereka balas dengan kemarahan. Seolah-olah setiap bantuan adalah ancaman terhadap egonya. Lalu datanglah tanda keempat dalam ramalan lama. Suara hening yang tidak lagi memberi kedamaian. Banyak manusia merasa gelisah ketika tidak ada keramaian. Mereka takut dengan kesunyian karena pada saat itulah suara hati mulai berbicara. Suara yang selama ini mereka abaikan. Untuk menghindarinya, mereka mencari kebisingan, layar-layar yang tak pernah padam, komentar-komentar yang tak pernah berhenti, dan perhatian yang tak pernah cukup. Para penulis kuno menggambarkan keadaan itu sebagai masa ketika manusia mulai rakus terhadap perhatian, tetapi miskin akan pemahaman. Mereka menyerap informasi seperti spons, tetapi tidak pernah mengolahnya. Mereka berbicara tentang segala hal, tetapi tidak menguasai apapun. Dan yang paling disayangkan, mereka mendengarkan hanya untuk membalas, bukan untuk mengerti. Pada masa itu pula, lahir istilah telinga batu yang dipoles. Artinya, meskipun seseorang terlihat mendengarkan, hatinya tertutup rapat. Ia hanya menunggu giliran untuk membuktikan bahwa dirinya lebih pintar, lebih benar, dan lebih patut dihormati. Keadaan ini membuat banyak hubungan retak, persahabatan hancur, keluarga menjauh, dan kepercayaan memudar. Semua karena manusia tidak lagi memberi ruang bagi suara selain miliknya sendiri. Tidak sedikit yang akhirnya terjebak dalam dunia yang mereka ciptakan sendiri, dunia di mana hanya mereka yang berbicara, dan hanya mereka yang mendengar. Dunia semacam ini tampak tenang dari luar, tetapi di dalamnya penuh kekosongan. Sebab tanpa kemampuan mendengarkan, manusia kehilangan setengah dari makna hidupnya. Di akhir catatan kuno itu, tertulis sebuah peringatan. Ketika telinga tidak lagi mau mendengar kebenaran, dunia akan dipenuhi kebohongan yang terlihat seperti kebenaran. Dan saat itulah, ramalan tentang dunia yang tenggelam dalam ego memasuki tahap yang lebih dalam. Tahap ketika bukan hanya suara hati manusia yang hilang, tetapi juga arah hidupnya. Para penjaga naskah kuno pernah menulis bahwa setelah manusia berhenti mendengarkan, dunia perlahan ditutupi kabut yang tidak berasal dari langit, melainkan dari diri mereka sendiri. Kabut itu disebut sebagai bayangan ego, sesuatu yang tidak bisa disentuh namun dapat dirasakan. Ia bukan makhluk, bukan pula fenomena alam, ia adalah perwujudan dari kebanggaan yang melampaui batas. Bayangan itu tidak muncul sekaligus. Ia merambat perlahan, seperti akar yang mencari celah untuk tumbuh. Pada awalnya hanya berupa rasa ingin diakui, lalu berkembang menjadi dorongan untuk menguasai. Kemudian berubah menjadi kebutuhan untuk membuktikan bahwa dirinya lebih unggul daripada orang lain. Dan ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, bayangan ego pun menghitam, menelan cahaya di sekitarnya. Manusia pada masa itu mulai memandang satu sama lain sebagai pesaing, bukan sesama. Mereka menilai kebahagiaan bukan dari kedamaian, tetapi dari seberapa jauh mereka berada di atas orang lain. Banyak yang tersenyum bukan karena bahagia, tetapi karena ingin memperlihatkan bahwa hidupnya lebih baik daripada hidup orang lain. Senyum menjadi topeng, tawa menjadi benteng, dan kata-kata manis menjadi perangkap. Dalam naskah kuno, ini disebut sebagai masa ketika cahaya tidak lagi berasal dari dalam diri. Kehangatan hati memudar, digantikan oleh keinginan untuk bersinar melalui pandangan orang lain. Padahal cahaya semacam itu tidak pernah abadi. Ketika perhatian meredup, manusia menjadi gelap. Dan ketika kegelapan itu datang, mereka menyalahkan dunia, padahal bayangan itu berasal dari diri mereka sendiri. Tanda kelima pun muncul, jiwa yang mudah membakar. Banyak manusia menjadi cepat marah, cepat tersinggung, dan cepat merasa diserang. Bahkan kata-kata yang sebenarnya lembut pun dianggap sebagai ancaman. Hawa panas itu menjalar, menciptakan pertikaian kecil yang merembet menjadi besar. Bukan karena masalahnya berat, tetapi karena egonya rapuh. Pada masa itu, manusia mulai takut untuk mengakui kesalahan. Mereka lebih memilih berbohong daripada terlihat lemah. Lebih memilih menyalahkan keadaan daripada belajar memperbaiki diri. Lebih memilih meninggalkan hubungan daripada meminta maaf. Mereka percaya bahwa merendah berarti kalah,
Padahal kerendahan hati justru bisa memadamkan api yang membakar dunia. Catatan para penafsir zaman dulu menyebutkan bahwa dunia mengalami masa ketika setiap langkah manusia meninggalkan jejak gelap. Jejak itu tak terlihat oleh mata kasar, tetapi sesungguhnya memenuhi udara. Ia membuat pertemuan terasa berat, percakapan terasa kering, dan hati terasa sempit. Banyak yang hidup berdampingan tetapi merasa sendirian, seakan dinding tinggi membatasi jiwa-jiwa yang seharusnya saling terhubung. Dan semakin tebal bayangan ego itu, semakin berkurang cahaya yang dulu menenangkan dunia. Cahaya itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertutup oleh ambisi, keangkuhan, dan rasa tidak puas yang tidak pernah selesai. Ramalan kuno itu menulis dengan kalimat yang samar. Ketika bayangan menjadi lebih tebal daripada cahaya, saat itulah manusia mulai kehilangan arah, meski di tangannya ada 1000 peta. Para penutur kuno menggambarkan bahwa setelah bayangan ego menutupi cahaya, muncul masa ketika hati manusia perlahan kehilangan kehangatannya. Mereka menyebut periode ini sebagai masa pembekuan batin. Bukan karena manusia berhenti merasakan, tetapi karena mereka hanya ingin merasakan apa yang menguntungkan dirinya sendiri. Segala bentuk rasa yang tidak sejalan dengan keinginannya dianggap beban yang harus dibuang. Pembekuan ini dimulai dengan hal-hal kecil. Misalnya, ketika seseorang melihat kesulitan orang lain tetapi memilih untuk tidak peduli. Dahulu, manusia begitu mudah tergerak hatinya. Kini, banyak yang hanya akan membantu jika ada imbalan, pujian, atau pengakuan. Jika tidak ada itu semua, mereka berpura-pura tidak melihat. Padahal mata mereka jelas menatap. Namun hati mereka tertutup seperti pintu yang digembok. Dalam catatan kuno, tercatat pula istilah, kebaikan yang menagih balasan. Kebaikan semacam ini bukanlah kebaikan sejati. Ia lebih mirip transaksi, sebuah perdagangan perasaan. Mereka memberi bukan karena ingin memberi, tetapi karena ingin sesuatu kembali kepada dirinya. Jika balasan tidak datang, kebaikan berubah menjadi amarah dan kecewa. Pada masa itu, manusia memberi dengan tangan, tetapi menarik kembali dengan hati. Lalu muncul tanda keenam, timbang rasa yang retak. Artinya, manusia kehilangan kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Mereka hanya melihat dari sudut pandangnya sendiri. Keputusan yang dulu dapat dibuat dengan empati, kini dibuat dengan kepentingan pribadi. Banyak yang mengutamakan kenyamanan diri meski harus melukai orang lain. Bahkan, mereka tidak sadar bahwa luka itu mungkin akan kembali kepada dirinya suatu hari nanti. Pada masa ini, hubungan manusia menjadi dangkal. Persahabatan terikat pada manfaat, bukan kejujuran. Keluarga saling menyimpan jarak karena takut dianggap lemah. Pasangan hidup saling berkompetisi untuk tampak lebih hebat daripada saling menguatkan. Kepercayaan tidak lagi menjadi fondasi, melainkan hiasan tipis yang sewaktu-waktu bisa pecah. Dan ketika pecah, manusia menyalahkan dunia, bukan dirinya sendiri. Para penulis kuno menggambarkan fenomena itu dengan perumpamaan. Hati-hati mereka tampak hidup, tetapi tidak tumbuh. Layaknya tanaman yang ditanam tanpa disiram, hati manusia pada masa itu mengering. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk mempertahankan diri. Tidak ada lagi ruang untuk berkorban, memaafkan, atau mengalah. Semua hal diukur dengan seberapa besar keuntungan bagi diri sendiri. Kesedihan pun berubah bentuk. Dahulu, manusia bersedih karena peduli. Kini, mereka bersedih karena merasa kurang dihargai. Kehilangan rasa syukur membuat mereka memandang kekurangan kecil sebagai bencana besar. Mereka membandingkan hidupnya tanpa henti, lupa bahwa setiap hati memiliki perjalanan masing-masing. Dalam catatan terakhir bagian ini, para penafsir menulis sebuah pesan yang terdengar seperti peringatan. Ketika hati membeku oleh kepentingan pribadi, dunia menjadi dingin, meski matahari tetap bersinar. Dan dalam dingin itu, manusia mulai kehilangan kemampuan untuk merasakan apapun selain dirinya sendiri. Maka, ramalan tentang dunia yang tenggelam dalam ego memasuki babak lebih gelap lagi. Babak ketika manusia bukan hanya kehilangan arah, tetapi juga kehilangan rasa.
Para penulis kuno menggambarkan bahwa setelah hati manusia membeku, muncul masa yang tampak indah dari luar, tetapi penuh retakan di dalamnya. Mereka menyebut periode ini sebagai masa kesempurnaan palsu. Pada masa inilah manusia mulai mengejar citra, bukan kenyataan. Mereka mengutamakan tampilan, bukan kedalaman. Dan di balik wajah-wajah yang tampak bahagia itu, tersimpan kekosongan yang semakin melebar. Di masa itu, manusia berlomba-lomba menciptakan versi dirinya yang tidak sepenuhnya nyata. Mereka memoles hidupnya agar terlihat lebih indah daripada yang sebenarnya, memoles luka agar tampak seperti kemenangan, dan memoles kesepian agar terlihat seperti kemandirian. Mereka bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk pandangan orang lain. Seakan tanpa pengakuan, keberadaan mereka tak berarti. Naskah lama mencatat tanda ketujuh, topeng yang menyatu dengan wajah. Artinya, manusia terlalu lama berpura-pura hingga lupa siapa dirinya yang sebenarnya. Mereka memasang senyum meski hatinya lelah, memamerkan pencapaian padahal batinnya rapuh, dan menunjukkan kekuatan padahal dirinya nyaris jatuh. Topeng itu lama-kelamaan bukan lagi sekadar hiasan, ia menjadi bagian dari diri mereka, menyulitkan mereka untuk kembali jujur kepada dirinya sendiri. Pada masa itu pula, kesalahan dianggap sebagai aib besar. Bukan karena takut merugikan orang lain, tetapi karena takut terlihat tidak sempurna. Banyak yang menyembunyikan kekeliruan kecil, mengubur rasa takut, dan menekan rasa sedih hanya agar tidak terlihat lemah. Mereka lupa bahwa rapuh adalah bagian dari manusia. Justru dalam kerentanan, manusia bisa saling memahami dan saling menguatkan. Tetapi ketika semua berpura-pura kuat, tidak ada lagi ruang untuk saling menyokong. Para penafsir kuno menuliskan sebuah perumpamaan. Tembok yang paling kukuh bukan dibangun dari batu, melainkan dari rasa malu mengakui kekurangan. Tembok inilah yang pada masa itu mulai membatasi hubungan manusia. Mereka mulai sulit membuka diri, sulit mempercayai, dan sulit menerima bahwa orang lain pun memiliki kekurangan yang sama. Akhirnya, hubungan menjadi rapuh meski tampak kokoh, seperti kaca yang mengilap namun mudah pecah. Tanda ke-8 pun muncul, kebahagiaan yang dipertontonkan. Banyak manusia merasa perlu membuktikan bahwa hidupnya baik-baik saja, meski hatinya sunyi. Mereka menunjukkan kebahagiaan bukan untuk merayakan hidup, tetapi untuk menutupi kesedihan. Dan semakin mereka berusaha terlihat bahagia, semakin dalam rasa kosong itu menganga. Kesempurnaan palsu ini membawa dampak yang lebih besar. Manusia menjadi sulit memahami dirinya sendiri. Mereka percaya bahwa nilai dirinya ditentukan oleh pencapaian yang terlihat, bukan oleh kedamaian batin. Ini membuat mereka terus berlari, mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar cukup. Mereka berjalan dengan langkah cepat, seolah ketertinggalan dari orang lain adalah bencana, padahal setiap perjalanan memiliki waktunya sendiri. Di akhir bagian ini, naskah kuno memberikan peringatan yang terdengar seperti suara dari masa depan. Ketika manusia lebih sibuk membangun citra daripada membangun jiwa, dunia akan retak meski tampak bersinar. Retakan inilah yang menjadi awal dari kehancuran besar, bukan kehancuran alam, bukan kehancuran peradaban, tetapi kehancuran di dalam diri manusia itu sendiri. Dan ketika retakan itu semakin melebar, dunia pun mendekati puncak ramalannya. Para penjaga naskah kuno menuliskan bahwa setelah manusia terjebak dalam kesempurnaan palsu, tibalah masa terakhir dari ramalan, saat cermin dunia pecah. Inilah bagian ketika manusia akhirnya harus berhadapan dengan bayangan yang selama ini mereka pelihara. Bukan bayangan orang lain, bukan kegelapan dari luar, tetapi refleksi dari dirinya sendiri, yang selama ini mereka hindari. Pada masa itu, manusia mulai merasakan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh apapun. Mereka telah mencoba mencari makna dalam pengakuan, kekuasaan, pencapaian, bahkan dalam kebisingan yang mereka ciptakan sendiri. Namun rasa hampa itu tetap ada, seperti lubang tak berdasar yang menelan apapun yang dilemparkan ke dalamnya. Para penafsir menyebut ini sebagai luka yang tidak berdarah. Cermin dunia mulai retak ketika manusia menyadari bahwa segala yang mereka kejar tidak pernah membuat mereka tentram. Mereka melihat wajahnya sendiri dalam pantulan hidup, tetapi wajah itu tampak asing.
Bukan karena berubah, tetapi karena terlalu lama ditutupi oleh topeng-topeng yang mereka ciptakan. Banyak yang terkejut melihat betapa jauhnya diri mereka dari hati yang dulu pernah mereka miliki. Tanda kesembilan muncul, kesunyian yang menuntut jawaban. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, manusia akhirnya berhenti mencari keramaian dan menemukan dirinya duduk sendirian. Di sanalah mereka dihadapkan pada suara hatinya sendiri, suara yang dulu mereka abaikan. Suara itu tidak meminta pujian, tidak meminta pengakuan, hanya meminta untuk didengarkan. Dan dalam detik itu, banyak yang merasa seakan dunia berhenti berputar. Namun tidak semua mampu menghadapi pantulan itu. Sebagian mencoba memperbaiki topengnya, berusaha menambal retakan dengan penampilan baru. Sebagian lagi memilih menyalahkan lingkungan, teknologi, bahkan sesamanya. Tetapi retakan di dalam diri tidak bisa ditutup dengan menyalahkan dunia. Ia hanya bisa sembuh ketika manusia berani mengakui bahwa selama ini mereka telah tersesat dalam ego yang mereka banggakan. Dalam naskah kuno, terdapat kalimat samar. Ketika manusia melihat bayangan dirinya dan merasa takut, disitulah titik balik dimulai. Artinya, rasa takut itu bukan pertanda kehancuran, tetapi kesempatan. Sebuah peluang bagi manusia untuk kembali mengenali dirinya, untuk melepaskan keangkuhan yang membutakan, dan untuk menumbuhkan kembali kedalaman hati yang pernah hilang. Di saat cermin pecah, manusia dipaksa untuk memilih. Tetap hidup dalam serpihan dirinya sendiri, atau mengumpulkan potongan-potongan itu dan mulai membangun ulang jiwanya. Sebagian memilih jalan pertama, terus hidup dalam kehampaan yang mereka sembunyikan dengan tawa palsu. Namun sebagian lagi menemukan keberanian untuk berubah, meski perlahan. Para penjaga naskah menutup ramalan ini dengan pesan yang tidak menjanjikan kehancuran, tetapi juga tidak menjanjikan keselamatan. Mereka hanya menuliskan, dunia yang tenggelam dalam ego tidak akan hancur oleh bencana, tetapi oleh manusia yang tidak mau mengenal dirinya. Namun dunia yang sama dapat kembali berdiri ketika satu hati saja memilih untuk kembali jujur. Ramalan ini tidak pernah berkata apakah masa itu sudah datang atau sedang datang, atau mungkin baru akan tiba. Ia hanya memberikan cermin bagi siapapun yang membacanya. Dan pada akhirnya, bukan ramalan yang menentukan nasib dunia, tetapi manusia yang membaca ramalan itu.